Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutina Jidaludan dengan NIM 24103133200056. Hari ini saya akan menjelaskan dashboard ISG yang telah saya buat berdasarkan data perusahaan untuk tahun 2023 sampai tahun 2025. Dashboard ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada environmental, social, dan governance. Saya juga menyertakan KPI utama di bagian atas untuk memberikan gambaran cepat mengenai performa ESG perusahaan. Nah, di bagian pertama adalah emisi total sebesar 550 ton, menunjukkan akumulasi emisi selama periode analisis. Lalu KPI kedua adalah konsumsi electricity, yaitu 1.562.263 kWh, yang menggambarkan total penggunaan energi listrik di seluruh plan A, plan B, dan plan C. Lalu yang ketiga adalah water consumption sebesar 35.688 m3, yaitu total air yang digunakan selama 3 tahun terakhir. Lalu ada LTIFR, yaitu Lost Time Injury Frequency Rate, yang berada pada angka 688, menandakan tingkat kecelakaan kerja dibanding total jam kerja selama periode tersebut. Lalu KPI terakhir adalah proporsi independent commissioners, yaitu 40%, yang menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris sudah cukup seimbang sesuai praktik tata kelola yang baik. Lalu di section selanjutnya ada environmental. Di sini yang pertama ada CO2 emission trend. Jadi pada grafik CO2 emission trend ini terlihat bahwa emisi perusahaan relatif stabil dari tahun 2023 hingga 2025. Meskipun tidak terjadi peningkatan atau penurunan yang signifikan, ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi energi masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan penurunan emisi yang lebih konsisten ke depannya. Lalu yang selanjutnya adalah electricity consumption trend. Pada grafik electricity consumption trend, terlihat bahwa konsumsi listrik meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kapasitas produk atau kurangnya efisiensi pada peralatan dan proses operasional. Hal ini menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu melakukan audit energi untuk menganalisis area pemborosan. Lalu yang ketiga adalah water usage trend. Pada grafik ini, terlihat bahwa penggunaan air juga mengalami kenaikan setiap tahun. Tren ini penting karena penggunaan air merupakan salah satu fokus utama dalam aspek environmental. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi konservasi air seperti recycle dan reuse air proses. Nah, lalu kita lanjut ke section selanjutnya, yaitu social section. Nah, di sini grafik pertama yaitu employees versus year. Pada grafik jumlah karyawan ini terlihat bahwa jumlah employees mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan ini menggambarkan dinamika organisasi seperti rekrutmen baru atau turnover di beberapa bagian. Lalu yang kedua ada incident rates versus year. Grafik ini menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan mengalami fluktuasi ketika insiden rate meningkat. Hal ini menunjukkan adanya isu pada penerapan prosedur keselamatan kerja. Ini menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan pelatihan K3. Lalu selanjutnya ada training hours versus year. Pada grafik ini menunjukkan adanya peningkatan jam pelatihan dari tahun ke tahun. Ini merupakan sinyal positif bahwa perusahaan berinvestasi pada peningkatan kompetensi karyawan. Namun, bila pelatihan meningkat tetapi insiden rate tidak menurun, berarti program pelatihan perlu dievaluasi kembali agar lebih efektif. Lalu kita lanjut ke section terakhir, yaitu governance section. Yang pertama ada attendance rate versus year. Pada bagian ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran rapat komite audit atau dewan selama 3 tahun terakhir. Angka yang stabil menunjukkan komitmen terhadap fungsi pengawasan. Lalu yang selanjutnya ada proporsi independent commissioners. Proporsi komisaris independen sebesar 40% menunjukkan bahwa struktur governance perusahaan sudah cukup sehat karena keberadaan komisaris independen dapat memperkuat objektivitas dan pengawasan. Lalu yang terakhir ada internal audit findings
findings. Pada grafik ini terlihat tren jumlah temuan audit dari tahun ke tahun. Jika temuannya stagnan atau meningkat, ini menandakan bahwa masih ada area internal kontrol yang perlu diperbaiki. Audit temuan ini harus menjadi dasar perbaikan prosedur operasional dan pengendalian risiko. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.